ini kayak si Firza. Si Firza tidak bisa menilai diri sendiri. Dia cuma bisa kasih penilaiannya sama orang lain. Misalnya penilaian dari aku. Jujur aku nilai si Firza malam ini, saudaraku. Si Firza adalah orang yang lemah lembut, orang yang berwibawa, orang yang taat beragama. Alhamdulillah bilang, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku tahu bahwasanya dia tidak sia-siakan orang tua. Aku tahu kebahagiaan dia juga kebahagiaan orang tua. Maka oleh sebab itu semoga kita doakan jodoh si Firza nanti menjadi orang yang baik, orang yang bisa membimbing si Firza jalan yang baik, jalan yang lurus, jangan bisa membimbing si Firza ke jalan yang salah. Nah, hadirin para talab dan talabah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bersama, cinta pertama itu adalah dikarenakan pada nenek kita dulu, yaitu Nabi Adam. Kita tahu bahwa saya cinta itu adalah ada. Maka rayuan itu juga ada juga rayuan. Ya salam saudaraku. Jadi kok misalnya kita bahas masalah cinta ini, Firza, mungkin subuh pun tidak habis masalah cinta, tidak habis. Definisi cinta sejati itu apa sih? Definisi cinta sejati. Oke. Cinta sejati, orang yang menerima kekurangan dan kelebihan itu adalah cinta sejati. Contoh, orang tidak memandang fisik, tetapi memandang kesetiaan dan memandang kejujuran. Karena kita tahu semuanya, saat cinta dan pandangan pertama itu aura-aura itu kesetiaan itu muncul loh. Mbak Bangka, muncul. Karena aku pernah merasakan yang mana cinta. Cinta itu adalah memang di saat ada cinta, ya memang kita harus menjalankan yang namanya itu banyak lika-liku, banyak percobaan, memang banyak. Memang iblis mencoba kita dalam menjalinkan hubungan kita berdua. Iblis mencobakan kita untuk memisahkan kita berdua. Itu sah-sah saja, itu bisa. Jangankan kita, Nabi Adam aja bisa dirayu sama iblis. Apalagi kita, manusia hamba yang biasa. Karena cintanya belum halal gitu. Iya, tahu. Maka cintanya belum halal. Kita tahu bersama bahwa saya cinta itu tidak bisa dilanjurkan. Misalnya aku cinta sama Firza. Maaf, kita itu alangkah baiknya kita itu cinta itu tidak boleh bertemu. Bertemu boleh, asalkan jangan duduk. Duduk cuma sebentar aja di depan, Di tempat cuma yang rame. ngomong. Enggak usah duduk di tempat. Iya boleh, duduk di tempatnya rame itu boleh. Tapi jangan dekat. Maksudnya kan duduk di depan aja itu ngomongin aja yang perlu hubungan kita aja gitu. Nah, setelah Tukaran itu CV gitu. setelah itu ya udahlah pergi. Karena alangkah baiknya kita itu cinta itu tidak boleh untuk selalu bersama. Kenapa saya bilang begitu? Sebenarnya seorang lelaki itu dan seorang perempuan itu tidak boleh berpacaran. Itu sebenarnya dalam agama itu tidak boleh berpacaran. Kenapa saya bilang begitu tidak boleh berpacaran? Karena kita sebatas pacaran menjalin hubungan. Kita Bang Ihsan Sanchez, di saat aku ceramah Bang Ihsan Sanchez, aku tahu Bang Ihsan Sanchez. Makasih Bang Ihsan Sanchez. Semoga sehat selalu. Ya, Bang di sini. Itu kan abangku. Sengaja Iya. coba di follow ya guys abangku. Ya, abangmu begitu pula abangku juga. Abang kita berdua lah. Iya, boleh. Udah. Sampai kemana tadi? Nah, sampai masalah cinta. Kenapa kita melarang tidak berpacaran? Kenapa? Itu hakikat ya, hakikat. Karena kita di saat berpacaran itu munculnya efek-efek samping yang menimbulkan itu dosa. Terus? Contoh, misalnya aku sudah pacaran sama Firza. Pap dong satu, arti pap itu kan foto.
Nah, foto dong satu, udah foto. Di saat foto, bukalah jilbabnya, udah dibuka jilbabnya. Di saat kita pandang foto Firza itu, maka menimbulkan syahwat, maka menimbulkan hal-hal yang membatalkan, pokoknya banyak lah. Itu adalah juga menimbulkan dosa. Maka di dalam agama sebenarnya kita tidak boleh berpacaran, itulah. Maka kita, misalnya aku benar-benar cinta sama Firza, tolong pergi ke rumah Firza, ngelamar terus. Nah, temponya berapa bulan, berapa tahun. Udah, habis itu udah ngegas, nikah kita. Nah, kayak gitu. Makasih Bang Ihsan Sanchez. Bang Ihsan Sanchezku. Itu masalah cinta, Fir, itu sebenarnya. Tetapi sekarang kenapa di era globalisasi ini cinta itu adalah bagaikan gimana ya, kayak kewajiban seseorang, maaf kita bilang ini. Sekarang tidak ada bercinta itu bagaikan orang-orang yang anak kampung kayak belum mengenal apa-apa, ketinggalan zaman, itu orang yang tidak bercinta. Tetapi kalau bagiku hal biasa-biasa saja. Nah, kenapa sekarang itu di pelosok-pelosok, di perkotaan, bahkan di perkampungan, semua itu tidak luput dari percintaan. Dari awal percintaan maka pertemuan. Dari pertemuan maka juga timbulnya juga perzinahan. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Itulah hal-hal yang kita tidak mengharapkan, saudaraku. Nah, al kesimpulan masalah cinta kita pada malam yang berbahagia ini, kita boleh bercinta, juga tidak ada larangannya untuk bercinta. Tetapi cinta itu ada batasnya. Tidak melarang bahwasanya seseorang itu mencintai seseorang. Alangkah baiknya aku cinta sama Firza tanpa pengetahuan Firza. Aku dapat pahala loh. Cintai dalam diam. Iya, betul. Karena apa aku bilang? Karena kayak gini. Misalnya aku cinta kali sama Firza, aku nggak bilang, Firza pun nggak tahu. Nah, ya udah aku pendam karena rasa cintaku, rasa rinduku, rasa sayangku, aku pendamkan semuanya. Tapi niat dan tekad dalam hatiku ada. Insya Allah satu saat jika Allah mengizinkan itu semua, izinkan aku untuk menghalalkannya. Nah, itu yang pertama. Tetapi jangan mengharap semata-mata kita itu adalah diam dalam menutupkan semua itu, mengharapkan ridha, mengharapkan pahala. Jangan. Kita semata-mata itu adalah ikhlas di dalam hati, betul-betul cinta sama dia, tetapi belum bisa mengungkapnya karena kita belum sanggup dan belum mapan dalam menjalankan sebuah rumah tangga. Jangankan membangun rumah tangga, terkadang kita bangun subuh aja nggak bisa. Gimana gimana untuk membangunkan rumah tangga? Itu terlalu berat loh. Nah, maka kita latihan dulu. Efek yang ketiga, efek kita belum mendapatkan jodoh dan belum mampu untuk membina rumah tangga. Yang pertama, kita belum bisa membahagiakan orang tua kita. Itu kadang-kadang aku sering bilang kepada saudara-saudaraku, penonton liveku sering. Cobalah kita bahagiakan orang tua kita. Mungkin itu adalah jalan latihan kita untuk membahagiakan calon istri kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita terkadang sering juga tidak bersyukur. Nikmat yang telah Allah berikan itu adalah anugerah, tetapi kita kurang bersyukur. Itu adalah salah satu efek faktor kita aku udah lupa juga bahasa Indonesia karena aku lupa bahasa Indonesia. Ya. Itu salah satu efek faktor terhentinya mendapat jodoh. Nah, itu karena apa aku bilang? Misalnya kita sudah diberi rezeki banyak, kita tidak ada bersyukur. Terkadang-kadang kita berfoya-foya. Harus saling berbagi, maksudnya bersedekah gitu. Iya, bersedekah. Itu yang kedua. Yang pertama itulah membahagiakan kedua orang tua, yang kedua bersyukur, dan yang ketiga itu adalah hal yang penting bagiku, yaitu bekerja, fokus pada pekerjaan. Karena kita tahu fokus pada pekerjaan itu adalah cita-cita dan harapan masa depan kita. Misalnya kita tidak fokus dalam pekerjaan, manalah bisa kita beli mahal seseorang.
Misalnya kita tiga itu sudah bisa kita rangkul dalam sekejap, insya Allah jalan mulus. Kita akan bisa berumah tangga, insya Allah. Itu Fir. Intinya si cowok tuh harus, jika dia memang benar-benar siap, dia harus bertanggung jawab, harus bekerja keras, Iya betul, bekerja harus keras. ngerti lah, ya nggak usah harus jadi ustadz juga, maksudnya sih paham agama gitu. Iya Itu betul. guys. Yang intinya kita tidak boleh juga merendahkan diri untuk meroket, itu tidak boleh juga. Tapi kita Kenapa nggak semata-mata, kenapa tidak boleh? Kita kalau bahasa Aceh itu kan ada itu pepatah manja, tamungui melaku tubuh, tapajuh melaku atra. Dalam artian kata, kita jalan dengan sesuai jalan, makan dengan sesuai makanan. Nggak usah kita umbar-umbarkan kepada media, nggak usah umbarkan kepada saudara-saudara kita. Ada ditanya begini, ya udah kita sewajarnya untuk menjawab. Misalnya, ini Firza tanya sama aku, Bang Tony udah makan? Enggak, aku nggak makan, nggak pernah makan, udah 2 hari aku nggak makan. Itu semata-mata aku mengharap imbalan dari Firza supaya aku bisa meroket. Meroket itu apa? Mengharap memberi rezeki dari Firza, memberi duit,